Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hafizah Al-Husna. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai trauma and the treatment of pain. Apa sebenarnya rasa sakit itu? Rasa sakit merupakan salah satu pengalaman manusia yang paling kompleks. Ini sebenarnya menjadi alasan yang paling umum bagi para pasien untuk mencari perawatan medis. Lebih dari 80% dari semua dokter kunjungan karena rasa sakit yang dialami oleh pasien. Asosiasi Internasional mendefinisikan studi nyeri sebagai sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial. Dengan demikian, persepsi rasa nyeri bukan hanya pengalaman indrawi, tetapi juga pengalaman emosional. Nyeri bereaksi dengan berbagai tingkat tekanan emosional yang dapat mengurangi persepsi rasa nyeri. Tingkat kecemasan yang meningkat sebagai reaksi terhadap rasa sakit seringkali memperburuk sensasi rasa sakit. Ada beberapa pendekatan psikologis untuk rasa nyeri ini. Yang pertama yaitu pendekatan psikodinamik. Sama-sama kita ketahui bahwasanya pendekatan psikodinamik ini dicetuskan oleh Freud. Pendekatan psikodinamik menekankan pada etiologi psikologis dari rasa nyeri itu sendiri. Freud melihat rasa sakit sebagai ekspresi gejala dari konflik alam bawah sadar yang menjadi kesadaran. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral, khususnya pada pengkondisian operan, menggambarkan bahwa ekspresi perilaku nyeri merupakan hasil dari penguatan positif dan negatif yang berasal dari lingkungan pasien, seperti penguatan sosial dari keluarga dan teman, pengobatan dari dokter, insentif finansial, atau penghindaran aktivitas. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif memiliki teori bahwa pengalaman rasa nyeri adalah timbal balik dari interaksi pikiran, perasaan, fisiologi, dan perilaku. Karakteristik psikologis pasien rasa nyeri. Karakteristik psikologis yang paling umum dari pasien nyeri kronis adalah depresi. Depresi dan rasa nyeri kronis begitu sering terjadi bersamaan, sehingga seringkali sulit untuk menentukan apakah depresi tersebut pencetus rasa sakit atau dampak dari rasa sakit yang tak tertahankan. Karakteristik lain dari pasien dengan nyeri kronis adalah peningkatan ketergantungan pada orang lain, peningkatan perilaku penyakit seperti meringis, ketergantungan berlebihan pada obat-obatan, peningkatan pemanfaatan perawatan kesehatan, dan disfungsi keluarga. Misalnya, pasangan pasien nyeri menunjukkan tingkat tekanan emosional yang signifikan secara klinis. Nah, bagaimana cara mengukur rasa sakit? Untuk mengukur rasa sakit yang dirasakan oleh pasien, terutama dengan nyeri kronis dan trauma, menggunakan alat tes nyeri kronis pasca trauma atau yang disingkat dengan PCPT. PCPT ini berisi 6 item benar salah yang menyaring keberadaan PTSD terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan pasien mengalami rasa sakit. Selain itu, psikolog perlu mengambil hasil dari kuesioner rasa nyeri, klinis wawancara, dan pengukuran penilaian psikologis. Manajemen rasa nyeri. Pendekatan psikologis yang paling umum digunakan untuk mengatasi rasa nyeri adalah model perilaku kognitif. Tujuan umum dari strategi perawatan dengan perilaku kognitif ini
adalah untuk membantu pasien dalam merekonseptualisasikan keyakinannya tentang rasa nyeri sebagai gejala medis yang tak terkendali. Langkah awal yang dapat digunakan adalah mendidik pasien tentang hubungan pikiran dan tubuh. Efektivitas langkah ini tergantung pada pertahanan pasien, tingkat pengetahuan pasien tentang mekanisme rasa nyeri, dan sikap pasien tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Trauma dan rasa sakit. Trauma dan rasa sakit ini berkaitan dengan salah satu kata yang kita kenal dengan istilah Post-Traumatic Stress Disorders, atau yang disingkat dengan PTSD. Para penderita nyeri kronis seringkali mengalami trauma. Sejumlah besar pasien yang diperiksa oleh spesialis nyeri kronis mungkin mengalami tekanan psikologis yang cukup besar dan beberapa mungkin menderita PTSD. Salah satu penyebabnya atau salah satu contohnya adalah kecelakaan kendaraan bermotor, yang seringkali diduga menjadi pencetus bagi masyarakat yang menderita trauma rasa nyeri. Secara klinis, pasien seringkali mengalami nyeri kronis dengan onset traumatis seperti kecelakaan, seringkali lebih sulit diobati dibandingkan pasien yang datang dengan nyeri kronis akibat onset idiopatik atau nyeri yang tidak berasal dari onset traumatis. Pengobatan yang dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri dan PTSD memiliki hasil yang beragam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Grisso dan kawan-kawan pada tahun 1997 menunjukkan bahwa kelompok onset traumatis dan non-traumatik memiliki hasil yang positif setelah pengobatan dengan menggunakan biofeedback. Penelitian lain yang dilakukan oleh Koch dan kawan-kawan pada tahun 1985 menunjukkan bahwa terapi eksposur imaginal yang dilakukan ke lokasi kecelakaan berhasil memberikan kesembuhan bagi korban yang mengalami rasa nyeri. Selain itu, apa-apa saja perawatan untuk rasa nyeri yang harus kita ketahui? Nah, yang harus kita ketahui mengenai perawatan psikologis atau penanganan psikologis untuk mengatasi masalah rasa nyeri adalah saat kita kesakitan, kita mungkin mengalami atau memiliki perasaan marah, sedih, dan putus asa. Rasa sakit dapat mengubah kepribadian kita, mengganggu tidur kita, dan mengganggu pekerjaan serta hubungan kita dengan orang lain. Perawatan psikologis menyediakan metode non-obat yang aman yang dapat mengobati rasa sakit yang kita alami, serta secara langsung dapat mengurangi stres fisiologis tingkat tinggi yang sering memperburuk rasa sakit. Perawatan psikologis ini juga membantu meningkatkan efek tidak langsung dari rasa nyeri dengan membantu kita mempelajari cara mengatasi banyak masalah yang terkait dengan rasa nyeri. Selain itu, mengapa perawatan psikologis ini seringkali direkomendasikan untuk masalah fisik seperti rasa nyeri? Perawatan psikologis seringkali disarankan karena rasa nyeri adalah contoh yang baik dari hubungan antara pikiran dan tubuh. Saat tubuh merasakan sakit, pikiran dan emosi dipengaruhi oleh seberapa besar rasa sakit yang dirasakan. Depresi dan kecemasan malah memperburuk rasa sakit. Namun, rasa sakit menyebabkan depresi dan kecemasan. Stres membuat nyeri semakin parah, namun nyeri menyebabkan stres. Kurang tidur memperburuk rasa sakit, namun kita sangat sulit untuk tidur saat kita merasakan sakit. Nah, perawatan atau penanganan psikologis ini dapat membantu mengelola efek rasa nyeri.
Mungkin itulah pembahasan kita mengenai topik trauma and the treatment of pain. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru lagi dengan topik-topik yang sangat menarik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.